Baiklah, kali ini kita coba membahas tentang siklus nitrogen di kolam. Oke, kita tahu bahwa salah satu problem dalam budidaya itu adalah amonia yang dapat meracuni udang. Amonia ini, kita perjelas. Amonia ini bersifat toksik, mudah menembus insang. Dan resikonya dia akan meningkat saat pH tinggi, suhu tinggi, dan kondisi DO rendah. Di samping amonia, dia bisa terbentuk dalam bentuk amonium. Nah, amonium ini dia lebih stabil, lebih aman, tingkat toksiknya rendah, dan dapat dimanfaatkan oleh plankton dan bakteri. Nah, antara amonium dan amonia ini dia bisa terjadi kesetimbangan. Jadi amonia itu bisa bergeser ke amonium, bisa kembali lagi ke amonia. Ini dipengaruhi oleh kondisi ekosistem yang kolam tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya agar siklus N tersebut itu aman bagi udang yang sedang kita pelihara? Karena bagaimanapun N ini sangat kita butuhkan di ekosistem yang akan dipakai sebagai pupuk plankton, di mana plankton tadi dia akan mensuplai oksigen, mensuplai alkali, dan banyak hal lainnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain. Nanti kita akan membicarakan bagaimana agar siklus N yang terjadi di dalam kolam tidak justru menjadi negatif, tidak justru berbahaya bagi udang yang sedang kita pelihara. Nah, sekarang dari mana kok N itu bisa ada di kolam? Nah, sumber nitrogen ini pertama dari pakan, feses, sisa-sisa organisme, dan bahan-bahan organik lain yang kita masukkan ke dalam kolam. Nah, ini dari N-organik yang masih berupa pakan, feses, dan lain-lain. Lalu dia didekomposisi menjadi bentuk yang anorganik. Dia bisa menjadi amonium, bisa juga menjadi amonia. Tadi yang kita jelaskan bahwa di situ bisa ada reaksi bolak-balik. Lalu dengan nitrifikasi mereka berubah menjadi nitrat, dan nantinya akan diserap oleh plankton. Nah, salah satu mekanisme agar amonia tidak dominan dalam ekosistem, lebih dalam kondisi mereka lebih dalam bentuk amonium adalah salah satunya dengan pemanfaatan asam organik. Nah, di sini jelaskan asam organik menyumbang H+ dengan parameternya adalah pH-nya relatif rendah. Sehingga saat asam organik tinggi, pH-nya rendah, maka NH3 akan diikat oleh ion H+ menjadi NH4. Nah, sehingga menjadi tidak beracun. Nah, lantas asam organik ini dari mana sumbernya? Nah, asam organik ini terbentuk dari proses dekomposisi lumpur yang dilakukan dengan cara fermentatif, bukan dengan cara pembusukan. Saat pembusukan maka akan terbentuk H2S, metana, dan lain-lain.
Nah, saat dilakukan oleh bakteri fermentatif seperti Lactobacillus atau ragi, maka bisa terbentuk asam-asam organik seperti asam sitrat, asam humat, asam asetat dan lain-lain, asam laktat dan lain-lain. Nah, asam organik ini perannya dia menurunkan pH mikro di lumpur, terdapat banyak ion H+, mengikat logam berat, menyediakan karbon dan mempercepat dekomposisi bahan organik dan menghambat pembentukan H2S dan amonia, serta memperbaiki struktur lumpur. Nah, jadi itulah arti penting lumpur dalam SOP ini. Jadi kita tetap dapat menyediakan nutrisi untuk ekosistem tanpa mendapatkan efek negatif dari amonia yang terbentuk. Nah, ini mungkin sementara itu dulu. Nah, di lain kesempatan kita coba untuk membahas materi-materi yang lain dan semoga budidaya kita semua lancar. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses.